Nah, setelah tadi kita sudah berkeliling dan melihat beberapa peralatan canggih yang ada di Rumah Sakit Pantirapi, sekarang kita juga sudah berada di salah satu ruangan yang ada di Rumah Sakit Pantirapi. Dok, boleh dijelaskan ini ruangan apa, Dok? Oke, kita saat ini berada di salah satu ruangan di Pantirapi, ini disebut dengan stroke unit. Ruangan ini diperuntukkan untuk pasien stroke dalam kondisi akut. Jadi biasanya di awal-awal serangan pasien akan diterima IGD, kemudian dilakukan pengelolaan awal dan dirawat di awal di sini sampai stabil, baru kemudian dipindahkan ke kamar biasa. Oke, nah kemudian bicara soal stroke akutnya tadi nih, Dok. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang mungkin ditemui di kasus stroke akut? Oke, hambatan di kasus stroke akut biasanya terjadi di masyarakat karena mungkin adanya edukasi yang kurang ya pada masyarakat. Jadi apabila seluruh masyarakat, teman-teman semuanya menerima atau mendapati pasien dengan gejala tanda dan stroke seperti yang tadi saya jelaskan, maka segeralah dibawa ke IGD rumah sakit terdekatnya. Karena apa? Karena pada saat keadaan stroke yang akut di 4,5 jam pertama mulai dari serangan itu adalah golden period. Ya, golden hour di mana kita bisa melakukan pertolongan pertama, terutama untuk pasien dengan sumbatan, stroke sumbatan. Maka kita bisa melakukan trombolisis ya. Trombolisis ini berguna untuk memecahkan sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah di otak dengan menggunakan obat-obatan. Kalau pasien itu mendapatkan tindakan trombolisis, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya ke depannya. Jadi secara kedepannya dia life savingnya bagus, fungsi hidupnya bagus, angka kecacatannya juga rendah. Oke, kemudian nih mungkin ketika ada kasus stroke membawanya ke fasilitas kesehatan itu apakah harus dengan misalnya ambulans atau sebenarnya ya apapun yang penting bisa secepat mungkin dibawa ke fasilitas? Oke. Kalau bisa dengan fasilitas ambulan lebih baik ya, karena kan ambulan itu kan biasanya pada saat ambulan ini datang dia sudah melakukan pertolongan pertama, entah oksigenasi, pemasangan infus dan lain-lain. Tapi kalau ambulan ini sulit untuk dijangkau, maka dengan segeralah bawa dengan kendaraan pribadi segera ke rumah sakit. Oke. Jadi sesegera mungkin dan sebisa mungkin ambulans tadi ya? Iya. Karena dalam proses perjalanan pasti sudah ada treatment dalam Ya, perjalanan. karena kalau di ya? ambulan, teman-teman di ambulan pasti sudah akan ready dengan peralatan yang untuk pertolongan pertamanya. Oke, nah kemudian untuk pasien stroke ini, apakah memang harus selalu opname atau ada opsi yang dia bisa dirawat di rumah? Oke, pasien stroke itu tidak bisa dirawat di rumah. Nah, jadi pasien stroke di 5 hari pertama, terutama pada fase 5 hari pertama ini, pada stroke sumbatan adalah fase akutnya. Maka 5 hari pertama wajib berada di rumah sakit. Karena di dalam 5 hari pertama itu kita tidak tahu ya apakah ada penurunan, ada perberatan gejala, atau ada perbaikan, kita tidak tahu. Tetapi setelah hari kelima biasanya relatif stabil, maka pasien diperbolehkan untuk pulang. Jadi tidak ada pasien stroke dirawat di rumah pada fase akut. Semua pasien stroke yang baru saja serangan pasti harus dirawat di rumah sakit. Ya. Harus dirawat di rumah sakit? Harus. Oke, kemudian ketika perawatan otomatis memang harus di tempat tidur di bed gitu ya dok ya. Setelah itu adakah mungkin treatment untuk fisik? Karena kan mungkin harus berhenti jalan lagi atau mungkin yang lain gitu. Oke. Kalau di stroke unit ini sendiri pada pasien yang kena serangan stroke ya, kemudian dia masuk dirawat di sini, maka di hari pertama itu dia sudah mendapatkan tidak hanya obat-obatannya, obat-obatan sudah pastilah. Pemantauan tanda vital, ya, monitoring keadaan harian itu pasti sudah dilakukan oleh teman-teman perawat. Tetapi pasien-pasien ini pasti juga harus mendapatkan fisioterapi, pelatihan fisik, mungkin terapi berbicara pada orang yang ada gangguannya tadi, pelo bicaranya susah tadi ya. Jadi dia akan ada fisioterapis yang membantu untuk latihan harian ya. Kemudian juga ahli gizi. Ahli gizi ini biasanya akan datang mengakses kebutuhan harian dari pasien ini, gizinya seperti apa, kalori yang dibutuhkan berapa, ada faktor resiko apa, dan kedepannya dia harus makan dengan pola atau porsi seperti apa gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengobatinya pada pasien stroke akut itu tidak hanya sekedar memberi obat, tetapi kita mulai memasukkan bagaimana mengubah lifestyle ya. Oke, mengubah lifestyle-nya ya. Nah kemudian kaitannya dengan pasien kan setelah mungkin bisa dibawa pulang, itu pasti yang akan merawat juga keluarga dan kerabat, ya kan? Ini seberapa besar peran keluarga dalam masa mungkin penyembuhan dari pasien stroke? Oke. Keluarga pada pasien stroke itu bisa kita ngomong dengan istilah namanya caregiver ya.
caregiver itu sangat penting ya pada pasien stroke, karena tanpa caregiver itu pasien stroke ini dia tidak akan berdaya. Ya, karena kenapa? Karena pada saat pulang ke rumah sudah tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada tim fisioterapis yang ada di rumah, yang ada itu keluarga. Jadi keluarga ini dia harus mensupport ya, mengingatkan minum obat, mengingatkan jadwal kontrol, membantu fisioterapi, kemudian juga harus memberikan motivasi. Karena di 6 bulan pertama pasca serangan stroke adalah waktu terbaik untuk menjadi lebih baik. Jadi waktu terbaik untuk melakukan fisioterapi. Golden moment-nya itu adalah 6 bulan pertama pasca serangan. Dalam 6 bulan itu pasien harus berlatih berjalan, berlatih berbicara, dan kemudian kita akan mengharapkan dalam 6 bulan itu akan terjadi banyak perubahan. Sehingga pasien ini bisa produktif kembali, bisa kembali bekerja, bisa kembali beraktivitas, bisa melakukan komunikasi, bisa bersosialisasi dan sebagainya. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Dan terakhir mungkin boleh diberikan penutup nih kaitannya dengan stroke dan mungkin perbincangan kita hari ini. Silakan. Oke. Masyarakat semuanya, teman-teman semuanya, apabila teman-teman mendapatkan pasien dengan gejala dan tanda stroke, maka segera bawalah ke rumah sakit. Karena di 4,5 jam pertama pasca serangan stroke adalah golden moment di mana kita bisa memberikan harapan lebih pada pasien stroke untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kita harus tahu bahwa nanti 29 Oktober kita akan merayakan atau kita akan mengadakan yang namanya World Stroke Day. Kita akan memperingati World Stroke Day. World Stroke Day tema pada tahun ini adalah Greater Than Stroke. Artinya bahwa kami, dokter, tim medis itu tidak akan bisa sendirian menghadapi atau memperbaiki pasien stroke. Tetapi kita semua harus berusaha bersama. Dari masyarakat, dari tim medis, dari keluarga, semuanya harus berjuang bersama bagaimana agar pasien stroke ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kemudian hari. Itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Esdras. Sama-sama. Luar biasa sekali penjelasannya. Sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, dan untuk Anda, saudara, jangan lupa saksikan terus Pantirapiku dan juga download aplikasi sekarang juga Pantirapiku untuk tahu selengkapnya informasi dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Pantirapi. Saya Felix Kris pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.